mesti mampu untuk meneduhkan itu. Itu tekniknya apa tuh? Ada ya tentu berdoa, tapi ada teknik lain secara intuitif menganggap bahwa toh ini rejim ini akan berakhir tuh. Jadi ini kenapa sih? Ya memang akan karena bukan autokrasi. apa sebetulnya yang Anda akan ucapkan nanti seandainya perlengkapan pemilu itu sudah lengkap, capres wapres sudah ada tuh. Dengan kata lain, kalau satu waktu Anda diminta untuk turun mengucapkan dalil-dalil keadilan melalui lagu atau melalui ceramah segala macam itu, ini pasti politis. Ya. Tapi tidak diminta untuk mendukung seseorang itu. Kalau itu ditawarkan, dan mungkin kalau saya merasa bahwa ini pemilu nggak akan jalan nih, nggak akan jadi itu karena macam-macam soal global, soal dalam negeri. Tetapi kan Rhoma Irama tetap dianggap sebagai vote getter. Nah itu masalahnya. Nah itu dilemanya di mana kalau itu terjadi? Oke, buat saya nggak ada dilema ya. Oke. Karena begini, buat saya clear bahwa di dalam demokrasi ini berbeda itu suatu keharusan. Karena bukan autokrasi. Tuh, oh ini mahasiswa yang lagi nulis skripsi soal demokrasi, tolong perhatikan dalil ini ya. Artinya di dalam era demokrasi itu harus ada oposisi. Iya. Kalau ada politisi yang mengatakan kita nggak boleh ada oposisi itu Dungu. 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 Nah, tetapi masalahnya sekarang kita harus terus mencerdaskan bangsa, mengedukasi bangsa ini. Bagaimana kita bisa menjalankan roda demokrasi yang notabene harus berbeda, tapi tanpa bermusuhan gitu loh. Nah ini kan tergantung daripada kedewasaan bangsa dalam berpolitik. Kita sedih banget ketika melihat kemarin begitu satu pemenang satu kalah itu, masya Allah permusuhannya sampai detik ini. Yang bilang ini kadrun, ini apa cebong dan sebagainya, ini sangat menyedihkan sebetulnya. Sementara kalau kita kaitkan kepada konteks agama, nah di situ perlunya agama juga. Oke, apa poinnya? Agama mengatakan tu'til mulka man tasya wa tarji'ul mulka mimman tasya. Bahwa Allah lah yang memberikan kekuasaan kepada siapapun dan yang menurunkannya kepada siapapun. Secara hakiki itu prerogatif Allah. Nah di sini manusia ditugaskan untuk berjuang aja. Jadi kalau pertanyaan Anda, apakah nanti saya akan memberikan dukungan, itu harus. Okay. Kenapa? Itu syarat demokrasi. Ketika saya misalnya abstain, ini kan pasti orang-orang yang Romais misalnya kan akan itu abstain. Nah ini secara konstitusi itu melanggar konstitusi. Artinya tidak boleh menganjurkan golput ya, tidak boleh. Dan secara akidah juga nggak boleh. Secara agama juga nggak boleh. Ketika ada seseorang yang memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin kamu, dukung dia. Jadi keputusan itu dasarnya lebih pada imperatif agama itu. Jadi suruhan moral yang basisnya adalah agama itu. Nah, dikaitkan juga dengan sistem demokrasi. Ya, tapi sistem kita sebetulnya kan saya punya hak untuk memilih. Artinya saya punya hak untuk tidak memilih kan, karena hak tadi bisa dipakai bisa nggak dipakai itu. Jadi kalau saya bilang saya mau golput, saya nggak melanggar konstitusi. Tapi ketika Anda anjurkan, saya anjurkan, itu saya akan berkampanye untuk golput, tapi saya tidak paksa orang. Itu pelanggaran. Yang pelanggar itu kalau saya paksa seseorang itu. Tapi kalau saya cuma bilang saya mau golput, kalau Anda mau ikut bagus. Kalau Anda nggak mau, kalau Anda nggak mau ikut dungu. Ini kita mau uji sebetulnya, karena kita mau masuk tahun politik nih. Rhoma Irama pasti akan bagaimanapun akan dibujuk untuk masuk dalam upaya untuk mengucapkan apa yang dia inginkan dari Republik ini. Insya Allah saya nggak pernah mau dibujuk. Ya, karena itu kalau saya melakukan sesuatu bukan karena dibujuk. Orang akan berubah bujuk gitu. Iya. Karena itu tadi dalilnya jelas bahwa
keadilan bisa diwujudkan melalui ayat-ayat konstitusi juga melalui ayat-ayat suci, begitu. Ya. Jadi begini buat saya, bahwa pertama yang menjadi beban moral saya sampai saat ini, bagaimana menciptakan satu iklim berbangsa bernegara tidak dengan permusuhan ketika kita berbeda pilihan, gitu loh. Itu satu hal yang harus selalu kita suarakan itu. Memang ada obsesi kan, kan orang menganggap bahwa ini negara terlalu besar tuh. Kalau dipecah-pecah mungkin lebih enak kan, negara bagian, negara federal.